Proses Tom Hei dan juga Ragnar Oramangun ini bisa tuntas di pertengahan Maret ini sehingga dia bisa memperkuat melawan Vietnam. Nah, oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai updatean untuk kualifikasi Piala Dunia. Nah, memang kalau kita melihat saat ini ya, gebrakan PSSI untuk mendatangkan beberapa pemain keturunan ini menurut saya patut diacungi jempol. Walaupun banyak beberapa pengamat, kemudian ada beberapa juga dari kita ya pecinta sepak bola nasional yang mengatakan bahwa PSSI dalam memproses pemain keturunan itu tidak pas, kemudian kurang layak. Kemudian ada juga yang menyayangkan prosesnya ini lama sekali. Banyak sekali pro kontra dan juga problematika mengenai hal ini. Tetapi kalau dilihat ya bagaimana perkembangan timnas Indonesia ini sudah ke arah yang lebih baik. Nah, di sini pun saya ingin memberikan ya bagaimana argumen ya dari negara tetangga yakni Vietnam, yang di sini ternyata teman-teman ini membuat saya semakin bersyukur dengan adanya para pemain keturunan kita, dan juga saya juga semakin bersyukur bahwa apa yang sudah diusahakan oleh PSSI ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, mengapa lagi-lagi saya di sini perlunya bersyukur mengenai pemain keturunan? Ternyata dua pemain Vietnam yang saat ini ya sedang diproses untuk kepindahan kewarganegaraan ya, yakni Marlon Rangel ya, pemain kewarganegaraan Brazil, dan juga Kelvin Chow yang saat ini masih berusia 17 tahun yang bermain di Liga Jerman bersama ini teman-teman ya, Union Berlin. Ini ternyata belum juga selesai. Nah, ditambah lagi Federasi Vietnam ini mengatakan bahwa sebenarnya proses ini seharusnya bisa dikebut, tetapi terganjal oleh beberapa aturan-aturan pemerintah yang memang itu membuat lama. Nah, ini yang saya maksud mengapa kita harus banyak bersyukur. Walaupun kita kemarin ya sudah menunggu proses Nathan yang juga hingga saat ini belum tuntas ya. Kemudian juga kita juga masih menunggu ya bagaimana proses Ragnar dan juga ini teman-teman Tom Hei ya, yang katanya akan selesai di pertengahan Maret. Ini setidaknya kita sudah memiliki kepastian di pemain tersebut. Pemain tersebut sudah datang, kemudian pemain tersebut sudah mengurus berkas, dan dari pihak PSSI dan juga pemerintah itu sudah mengurusnya dengan semaksimal mungkin. Nah, artinya memang dari segi bagaimana birokrasi, di sini saya melihat memang ini perbedaannya sangat jauh sekali antara Indonesia dan juga Vietnam. Kalau sudah seperti ini ya, Vietnam sudah seperti ini, saya sangat yakin sekali peluangnya dua pemain ini untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia di bulan Maret nanti ini sangat yakin sekali tidak terkejar, karena memang saat ini prosesnya masih di tahap awal sekali. Dan berbicara mengenai Vietnam ya, seperti kasus-kasus sebelumnya seperti sosok kiper Dang Phang Lam ya, dan juga ada Philip Nguyen ya, itu adalah salah satu pemain naturalisasi atau pemain keturunan Vietnam, dan itu membutuhkan proses yang juga sangat lama, mirip sekali dengan Indonesia waktu awal-awal naturalisasi, hingga 1 hingga 2 tahun ya, itu berjalan sangat lama. Dan artinya saat ini kita bersyukur ya dengan adanya gebrakan baru dari era Erick Thohir ini, kemudian mempercepat semua proses pemain-pemain keturunan untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, ini menjadi hal dan juga poin yang sangat bagus. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah ya bahwa sebenarnya negara kita ya ini sudah prospeknya sudah bagus kalau kita melihat bagaimana perencanaan, growth sheet, kemudian juga ada beberapa blueprint yang memang sudah dilakukan dan juga dibenahi oleh PSSI. Menurut saya itu sudah bagus ya, ini menurut saya sudah bagus, walaupun ada beberapa PR yang memang ini harus diselesaikan oleh Bapak Erick Thohir. Menurut saya bagaimana hubungan internasional, kemudian cara negosiasi, cara lobby, kalau Bapak Erick Thohir sudah tidak diragukan lagi ya. Tetapi kalau
saya melihat ya, PR PSSI saat ini bukan hanya membenahi pemain-pemain yang memang itu underperform, kemudian meningkatkan banyaknya pemain keturunan untuk menjadi bagian penting dari timnas Indonesia. Menurut saya bukan hanya itu, tetapi bagaimana kualitas liga ya, kemudian juga pembinaan usia dini, kemudian liga wanita ya, kemudian penggunaan VAR, transparansi dana. Nah, ini menurut saya poin-poin yang menurut saya ini belum efektif dan juga belum dimaksimalkan oleh Bapak Erick Thohir. Artinya kita memang ada beberapa nilai positif, tetapi ada juga beberapa momen ataupun bisa dibilang adalah visi misi yang memang belum tersampaikan ataupun belum terrealisasi. Seharusnya ini bisa segera untuk direalisasi. Ya, menurut saya pelan-pelan tidak masalah. Yang jelas blueprint kemudian growth sheet itu sudah benar, dan apa yang akan dilakukan oleh Bapak Erick Thohir ke depan ya tentu jelas ini akan selaras dan juga seimbang dengan apa yang diinginkan oleh pelatih timnas Indonesia. Oke, itu poinnya. Kita sangat bersyukur ya bahwa sebenarnya dengan banyaknya pemain-pemain keturunan yang saat ini bergabung bersama timnas, itu ternyata menambah kekuatan dan itu belum tentu bisa dimiliki oleh negara lain. Ya, saya ibaratkan seperti ini, mengapa kita harus pandai bersyukur mengenai pemain keturunan. Kita tidak boleh terlalu jumawa, dan juga tidak boleh menyepelekan sesuatu ataupun meninggikan sesuatu. Ibaratkan seperti Filipina banyak sekali mereka pemain-pemain yang memiliki dui kewarganegaraan, artinya kewarganegaraan ganda, dan proses kepindahan warga negaranya itu lebih mudah lagi dibanding Indonesia. Hanya 1-2 bulan saja beres mereka. Nah, kemudian juga ada beberapa negara seperti Malaysia juga saat ini gencar dengan para pemain-pemain naturalisasi. Nah, dari kedua negara ini bukan berarti saya dalam tanda kutip ya, ini menjelekan mereka dengan kualitasnya, tidak. Tetapi kalau dilihat bagaimana data track record masing-masing personnya atau masing-masing pemainnya, itu beda jauh dengan timnas Indonesia yang notabene ini mereka semua bermain di luar Asia ya, seperti Tom Haye, kemudian Ragnar, kemudian Sandi, kemudian juga Nathan ya, ada juga Shane Patinama, semuanya itu berkompetisi di liga top level Eropa. Nah, berbedanya dengan negara-negara seperti Filipina ataupun Malaysia yang rata-rata pemain-pemain keturunannya itu bermain di level Asia Tenggara. Dan ya kalau kita melihat ya prospek ke depan, saya sangat yakin Malaysia kemudian Filipina juga akan membuat sebuah roadmap perencanaan yang memang nanti akan mematangkan mengenai planning pemain-pemain keturunan seperti Indonesia. Nah, ini menurut saya keberkahan kita, rasa syukur kita yang harus kita jaga gitu. Jangan sampai kita hanya selalu merasa kurang dengan adanya beberapa pemain keturunan yang belum bisa dibilang belum bisa membela timnas, kita merasa kecewa dan sebagainya. Menurut saya manfaatkan yang sudah ada pelan-pelan saja untuk naik ke puncak ya. Itu harus ada fasenya. Kalau kita cepat sekali naik, takutnya kita juga cepat jatuh. Tetapi kalau kita naiknya pelan-pelan, membangun fondasi pelan-pelan, kemudian hingga menuju ke atas, dan benteng ini sudah kokoh ya, di awal ini sudah kokoh, di tengah ini sudah kokoh, kita untuk turun lagi ke bawah itu juga akan susah. Artinya menurut saya ya, ini semuanya kita harus kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat, kita harus sikapi dengan sisi positif. Kemudian mengenai pemain-pemain keturunan yang sudah ada, ini tentunya menambah keberkahan bagi skuad timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan skuad timnas Indonesia saat ini dibanding dengan negara-negara lain yang memang prosesnya sedikit lama, kemudian prosesnya susah? Apakah kalian sudah bersyukur dengan skuad timnas Indonesia saat ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.